Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terumbu karang terbesar di dunia, dengan luas sekitar 2,5 juta hektar. Atau jangkar kapal wisata menghancurkan terumbu karang di perairan Labuan. Sekarang kondisi terumbu karang kian rusak di sepanjang perairan Banda Aceh dan Beginilah kondisi terumbu karang kawasan Pulau Aceh, Aceh Besar. Kampung di depan kampung ini sudah sangat parah. Saja ikan besar, anak ikan serta keindahan terumbu karang mulai menghilang. Halo? Halo apa? Halo semua. Halo semua. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang terumbu karang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu mulai dari sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Tommy. Perkenalkan, nama saya Ivan. Perkenalkan, nama saya Anggi. Dan perkenalkan, nama saya Margaret. Sekian perkenalan dari kami. Kalau mau tahu videonya, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu terumbu karang. Nah, jadi teman-teman, terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terbentuk dari kalsium karbonat dari hewan kecil yang bernama polpit karang. Berfungsi sebagai rumah bagi biota laut dan melindungi pantai dari ombak-ombak besar. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun jenis-jenis terumbu karang yaitu yang pertama, terumbu karang tepi ataupun flanking reef yang tumbuh di dekat pantai. Yang kedua adalah terumbu karang penghalang ataupun barrier reef yang tumbuh jauh dari daerah pantai yang membentuk laguna. Yang ketiga adalah atol. Atol terumbu karang yang berbentuk cincin yang melingkari pulau kecil di tengah laut. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya apa sih fungsi dari terumbu karang ini sebenarnya? Jadi, fungsi dari terumbu karang ini teman-teman sangat membantu biota laut untuk hidup. Contohnya seperti ikan-ikan kecil yang ada di daerah laut itu membutuhkan tempat berlindung agar bisa berkembang biak dan bertambah banyak terus teman-teman. Seterusnya itu sebagai tempat perlindungan mereka dari predator-predator yang besar untuk mentahankan habitat mereka. Selanjutnya itu fungsinya untuk perlindungan alami bagi manusia dan lingkungannya teman-teman. Karena di daerah pesisir itu rawan terkena ombak yang besar. Jadi terumbu karang itu dapat menahan ombak-ombak besar itu ke daerah tepi pesisir. Selanjutnya itu untuk sumber ekonomi mereka. Itu sangat membantu teman-teman. Contohnya seperti nelayan agar menjaga kestabilitas hasil tangkapan mereka. Karena dengan terumbu karang ikan-ikan dapat berkembang biak terus tanpa berkurang dan tidak habis dimakan oleh predator besar. Dan juga di daerah pesisir pantai juga banyak wilayah seperti pariwisata membantu memperindah daerah wisata dan memperbanyak hasil ekonomi mereka karena banyak wisatawan yang datang. Itu merupakan fungsi utama yang sangat penting untuk kita ketahui dari terumbu karang. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, di sini saya Ivan Tarigan. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat memicu masalah bagi terumbu karang. Yang pertama adalah kegiatan manusia yang merusak, yang dimana contohnya itu seperti penggunaan peledak saat menangkap ikan, pembuangan jangkar secara sembarangan dan lain-lain. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan, yang dimana limbah rumah tangga, limbah industri maupun sampah plastik juga menyebabkan kerusakan bagi terumbu karang. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim secara cepat, yang dimana naiknya suhu air laut juga menyebabkan keputihan pada terumbu karang sehingga menyebabkan terumbu karang melemah bahkan dapat mati. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan solusi dan upaya pemulihan. Yang pertama itu adalah restorasi dan rehabilitasi. Ini adalah suatu kegiatan untuk pembuatan terumbu karang buatan untuk tempat-tempat yang sudah mengalami terumbu karang yang rusak. Dan yang kedua itu adalah penegakan hukum yang tegas. Ini adalah sebuah kegiatan melanggar total penggunaan bom ikan, racun, dan upaya kerusakan ekosistem bawah laut. Dan yang terakhir itu adalah
Pengendalian pencemaran ini adalah suatu kegiatan membersihkan sampah dan berkala dan mengolah limbah cair dari darat maupun perhotelan sebelum mengalir ke laut. Sekian dari saya, terima kasih. Coral Oasis, komunitas pemerhati terumbu karang, melakukan kerja-kerja konservasi terumbu karang dengan berbagai metode. Kali ini saya menemani mereka mempersiapkan transplantasi menggunakan metode web spider atau dikenal dengan metode jaring laba-laba. Metode tersebut kemudian diikat pada angka besi. Komunitas ini juga rutin memantau secara bertahap